kita hari ini, Ustadz Nababan adalah seorang mu'allaf. Saya malu mendengarnya Bapak Ibu. Masa sudah 20 tahun lebih masuk Islam mu'allaf lagi? Ya, besok-besok saya jangan lagi ada tulisan mu'allaf Ustadz ya. Nah, udah 20 tahun lebih masuk Islam masih mu'allaf aja ya. Tapi harus saya akui memang bahwa saya itu hampir tiap bulan mengislamkan orang. Ya. Maka di Jakarta saya punya 2 pesantren putra dan putri, namanya pesantren An-Naba Center. Ini santri saya semuanya mu'allaf. Kalau itu betul-betul mu'allaf, baru masuk Islam. Ada hitungan minggu, ada yang bulan. Saya punya pesantren 4, 2 di Jakarta dan 2 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kupang. Kenapa saya bikin pesantren di Kupang? Karena saya sedang ekspansi dakwah ke wilayah minoritas muslim. Alhamdulillah setiap kali saya dakwah ke daerah minoritas muslim, orang berbondong-bondong masuk agama Islam. Sayangnya saya ceramah ini siang. Biasanya kalau saya ceramah itu malam. Nah, kalau malam itu saya minta layar, saya tayangkan pakai PowerPoint, foto-foto maupun materi ceramah saya. Sehingga bisa masyarakat menikmati, bukan saja mendengar, tapi juga bisa melihat secara langsung bagaimana hasil-hasil dakwah kita di dalam melakukan ekspansi. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya tidak usah memperkenalkan diri lagi, karena di sini rata-rata orang tetangga kita ya. Saya dari Toba, Bapak Ibu. Tahu Toba? Apa kepanjangan Toba? Toba itu ada kepanjangannya. Tempat orang Batak asli. Memangnya ada Batak palsu apa? Ya. Betul memang saya dulu lahir dari rahim mak yang taat beragama Kristen Protestan. Tetapi setelah saya besar, alhamdulillah saya punya pilihan sendiri. Jadi Bapak Ibu, menjadi muslim atau menjadi penganut agama Kristen, penganut agama Hindu, Buddha dan sebagainya, itu merupakan pilihan manusia. Tapi Bapak Ibu menjadi orang Aceh, menjadi suku Alas, saya jadi orang Batak, ada yang jadi Jawa, ada yang jadi orang Padang, itu bukan pilihan. Betul? Jadi Batak, jadi Cina, jadi Jawa, jadi Aceh, itu bukan pilihan. Itu takdir. Betul? Itu takdir. Tapi kita menjadi Muslim, menjadi Kristen, menjadi Yahudi, agamanya menjadi Hindu, itu pilihan. Ya, itu pilihan. Memang ketika lahir, seluruh umat manusia ini dilahirkan dalam keadaan yang berislam. Rasul mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang lahir itu fitrah. Fitrah itu identik dengan Islam. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, kepada agama yang hanif, yaitu agama Islam, karena agama Islam itu merupakan fitrah bagi seluruh umat manusia, kata Allah. Tetapi karena ada manusia lahir dari lingkungan keluarga yang tidak beragama Islam, lalu kata Nabi, fa'abawahu yuhawidanihi, lingkungan kedua orang tuanya lah yang membentuk kelak si anak itu menjadi penganut agama Yahudikah, awi Nasrani, atau menjadi agama Nasrani, awi Majisani, atau menjadi penganut agama Majusi. Itu semua bergantung bentukan lingkungan kedua orang tuanya. Betul? Saya lahir kecil, besar, dididik di lingkungan yang beragama Kristen. Tetapi setelah saya dewasa, saya punya pilihan lain. Tentu dengan proses yang panjang. Saya kalau cerita mungkin dah cukup 5 jam ya. Biasanya masyarakat di sini dengerin ceramah berapa jam, Bu? Bu, berapa jam? 3 jam. Tahan, Bapak Ibu dengar ceramah 3 jam. Tahan. Tahan. Sayang pingsan. Enak aja ceramah 3 jam.
Proses saya pindah itu panjang. Tetapi kalau boleh cerita sedikit, intinya saya dulu suka belajar ilmu perbandingan agama. Saya suka belajar ilmu perbandingan agama. Saya bandingkan bukan cuma Islam dengan Kristen, dengan agama Yahudi, agama Hindu, agama Buddha. Itu hobi saya, belajar perbandingan agama itu. Tapi dari sekian macam konsep agama yang saya baca, hati saya kok condong ke Islam. Apa yang melatar belakangi saya dulu sehingga suka belajar perbandingan agama? Ceritanya dulu ada orang murtad, orang Banjarmasin murtad, namanya Hamran Amri. Pernah dengar nggak? Hamran Amri ini orang Banjar, satu kampung dengan Ustadz Arifin Ilham, seangkatan dengan almarhum Idam Khalid, dan dia juga sudah meninggal. Setelah dia murtad menjadi pendeta, di tahun 80-an awal dia mendirikan sebuah lembaga percetakan namanya Sinar Kasih. Dia bikin majalah. Nah, di dalam majalah itu isinya yaitu semacam buletin, ya, yang isinya itu banyak memuat ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Saya sebagai penganut agama Kristen saat itu, ya, membaca tulisan-tulisan beliau di majalah yang unik itu, ya. Kita tidak pernah dengarkan ceramah pendeta yang memang lahir Kristen, tidak pernah dengarkan ayat Quran, tidak pernah dengar namanya hadis Nabi. Tapi oleh Hamran Amri ada satu lagi kawannya murtad namanya Yusuf Roni, ya. Mereka suka membagi-bagikan brosur, ya, buletin, majalah gitu ke gereja-gereja. Nah, saya ketika baca itu tertarik, terkagum-kagum dengan seorang ustadz yang jadi pendeta. Nah, kagum saya, wah ini luar biasa ini, ya. Ada kiai ustadz murtad jadi pendeta. Saya baca, asal dia bikin keterangan di Injil, ditimpalin dengan ayat Quran, dengan hadis Nabi. Saat itu saya oke-oke aja, mantap gitu, ya. Nah, setelah itu saya mulai ada keinginan untuk banyak membaca buku-buku perbandingan agama. Dulu yang paling suka saya baca bukunya B.I. Arifin. Mungkin Kiai Bukhari sering baca barangkali itu, ya. B.I. Arifin itu banyak menginspirasi saya. Kurang lebih 3 tahun saya suka baca buku itu. Nah, kalau di buku itu terbalik. Kiai yang asli kiai memang ustadz suka mengutip ayat Bible, Injil. Nah, setiap beliau mengutip ayat Injil itu saya coba cross check dengan Bible saya sendiri. Ternyata semuanya itu benar. Tidak ada unsur penistaan, melecehkan gitu, enggak. Memang dia ambil itu ayat referensi benar. Nah, di antara yang banyak menggugah akal saya ketika buku-buku perbandingan agama yang ditulis oleh orang Islam itu lebih jujur menurut hemat saya ketimbang buku perbandingan agama yang ditulis oleh orang yang murtad. Lebih jujur ini. Nah, yang paling membuat saya mulai menerima agama Islam, Bapak Ibu, adalah yang berkaitan dengan masalah konsep ketuhanan, kemudian penyimpangan kitab suci saya dulu yang banyak dikritik di dalam Al-Quran, bahwa Injil yang ada sekarang ini menurut Al-Quran bukan lagi Injil seperti yang diterima Nabi Isa dulu, tetapi sudah mengalami distorsi, mengalami perubahan. Itu yang membuat saya bisa menerima konsep dari umat Islam. Setelah saya baca itu, baru saya paham, ternyata di dalam agama Islam Nabi Isa itu sangat diagungkan. Betul? Nabi Isa itu sangat dimuliakan. Ketika kami dulu mempercayai, meyakini Nabi Isa itu mati disalib, ya, untuk menebus dosa manusia, Islam membantah tuduhan itu, membantah keyakinan itu. Al-Quran mengatakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa itu tidak mati dibunuh, tidak mati disalib, tetapi yang dibunuh dan disalib itu ada orang lain yang diserupakan wajahnya seperti Nabi Isa. Nabi Isanya diangkat ke langit oleh Allah. Barrafa'ahullahu ilaihi wa kanallahu azizan hakima. Betul? Ini lebih masuk akal. Menurut saya lebih masuk akal. Islam memuliakan Nabi Isa itu. Yang lebih saya mulai goncang memang ketika disuguhkan ayat-ayat bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan. Nah, itu dia.
Dan suguhan ayatnya bukan hanya dalam perspektif Al-Quran, tapi juga dalam Injil. Bei Arifin mengatakan, semua ayat-ayat yang mempertuhankan Nabi Isa dalam Bible, dalam Injil, sumbernya bukan dari Isa, sumbernya bukan dari Yesus, tapi dari Paulus. Nah itu yang buat saya goyang. Dibuka ayatnya. Nah kita dulu kan nggak ada di gereja itu, cuma dengerin khotbah yang bagus-bagus saja kan. Ilmu kayak begini mana ada diceritakan oleh pendeta, nggak ada. Dan tidak ada majelis taklim Alkitab, nggak ada. Makanya ibu bapak pernah nggak dengar musabaqah tilawatil Injil? Ada pernah dengar? Atau musabaqah hifzil Injil ada? Nggak pernah ada itu. Betul? Karena di Kristen itu tidak ada budaya mempelajari Injil. Ya, kalau ditanya kenapa mereka tidak wajib mempelajari Injil, kecurigaan saya nih, ya, supaya mereka tetap bertahan dalam Kristen. Sebab kalau mereka open, ya, menyuruh umatnya belajar Injil seluas-luasnya, saya khawatir nanti pengikutnya nggak ada lagi. Kenapa? Karena Injil itu penuh dengan kekurangan. Jadi Pak, bandingannya begini. Jangankan Bapak Ibu mengatakan Injil sebagai wahyu, ya, sebagai kitab suci. Levelnya, bandingannya dengan hadis pun, dengan hadis mutawatir itu jauh. Layaknya kalau kita belajar hadis, Bible yang sekarang ini, itu hadisnya maudhu. Hadisnya maudhu. Kenapa? Karena sanadnya terputus, tidak sampai kepada Nabi. Itu maudhu. Injil begitu. Karena bagaimana ceritanya, Injil itu ditulis oleh penulis Lukas, itu tidak pernah jumpa dengan Yesus. Bagaimana seorang penulis wahyu, penulis kitab suci, menuliskan sebuah wahyu, tetapi penulis tidak pernah jumpa dengan sang penerima wahyu itu. Aneh enggak? Itu maudhu apa tidak? Kalau hadis yang paling tinggi apa namanya? Hadis sahih yang mutawatir, betul? Mutawatir itu yang sanadnya sampai bersambung kepada Rasul. Itulah mutawatir. Haddasana fulan, haddasana sampai kepada Rasulullah. Jadi Injil yang ada sekarang ini, jangankan mau dibandingkan dengan Quran, dengan hadis yang sahih pun jauh. Jadi dia mungkin sebanding dengan hadis yang maudhu karena terputus. Itu tidak jumpa, tidak bertalaki. Bagaimana wahyu ditulis oleh orang yang tidak pernah mendengar wahyu itu dari sang penerima wahyu, betul? Maka Quran mengatakan, wa inna minhum la fariqan yal'una alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun. Sebagian mereka ada yang memutarbalikkan, memperindah mulutnya di dalam ketika membaca Injil itu. Tujuannya apa? Litahsabuhu minal kitab, supaya kamu menyangka, kamu mengira bahwa yang mereka baca itu adalah kitab suci yang benar. Padahal kata Quran, wa ma huwa minal kitab, itu bukan dari kitab suci yang benar. Wa yaquluna huwa min indillah. Mereka mengatakan ini datang dari Allah, wa ma huwa min indillah. Dia bukan dari Allah. Yang dulu yang diterima Isa, ya dari Allah. Tapi yang ada sekarang, wa ma huwa min indillah, bukan dari Allah, tapi dikarang oleh manusia. Wa yaquluna 'alallahil kadhiba. Mereka berkata dusta kepada Allah, wa hum ya'lamun, padahal mereka tahu. Makanya Pak Bu, tidak diwajibkan mereka mempelajari Injilnya, takut ketahuan. Ketahuan apanya, Pak? Akhirnya kayak saya jadinya kan? Kayak saya jadinya, kalau udah ketahuan udah murtad. Nah, Bapak Ibu, saya mau bicara ilmiah, bukan mengejek. Nggak boleh mengejek, haram. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Jangan kamu menghina, jangan kamu mengejek sembahan-sembahan Tuhan-Tuhan agama lain. Nanti mereka akan mengejek Allah dengan ejekan yang lebih parah lagi, betul? Ini bukan mengejek, ini bukan menghina, ini saya bicara ilmiah, berdasarkan ilmu, berdasarkan fakta, berdasarkan hujah yang nyata, betul? Semua ayat yang mengatakan Yesus Tuhan itu sumbernya bukan dari Yesus, tapi dari Paulus. Ada tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36, kitab Filipi pasal 2 ayat 11. Alhamdulillah masih hafal saya Pak Bu, masih ada sisanya ini. Ya, masih ada sisanya. Alhamdulillah. Saya kalau debat Pak Wakil begini sama pendeta-pendeta, sama orang-orang Kristen, alhamdulillah tidak lama-lama Pak. Paling lama 2 kali pertemuan sudah gugur imannya, minta masuk Islam. Alhamdulillah. Justru pengalaman dakwah saya Pak yang sulit mengislamkan orang Islam, ya,
Saya yang susah itu Pak Sekda, sulit mengislamkan orang Islam. Kalau orang Kristen mudah. Jangan menyerang dia pakai yang lain-lain, seranglah dia dengan ilmunya dia sendiri. Betul? Maka Quran mengatakan kalau Anda mau sukses dalam dakwah, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali rasul-rasul itu berdakwah menggunakan lisan kaumnya, menggunakan bahasa kaumnya. Ya. Rasul diutus di tengah-tengah mangsa Arab, bahasa yang dia pakai bahasa Arab, wahyu yang diterima menggunakan bahasa Arab, maka dakwahnya nyambung. Betul? Nabi Isa orang Yahudi, ya, dia menerima Injil dalam bentuk bahasa Ibrani atau bahasa Hebrew. Dakwah yang dia gunakan bahasanya bahasa Hebrew juga, bahasa Ibrani. Betul? Nyambung. Dalam konteks sekarang, Bapak Ibu, dalam konteks sekarang kita berdakwah, orang Jawa dakwahi pakai bahasa Jawa, orang Batak dakwahi pakai bahasa Batak, orang Chinese dakwahi pakai bahasa Cina, orang Manado pakai bahasa Manado. Betul? Dan pemahaman ayat itu bukan hanya sebatas orang Batak dakwahi pakai bahasa Batak, orang Jawa pakai bahasa Jawa, bukan hanya sebatas itu maknanya, tapi lebih luas lagi pengertiannya. Orang Kristen dakwahi pakai bahasa Kristen, orang Yahudi dakwahi menggunakan bahasa Yahudi, orang Hindu dakwahi pakai bahasa Hindu. Maksudnya apa Ustadz? Maksudnya referensi yang Anda gunakan adalah referensi agama dia sendiri, bukan referensi kita. Betul? Anda jangan dakwah kepada orang Kristen pakai Al-Quran dan hadis, tidak percaya dia itu. Mau berapa ratus ayat Anda suguhkan kepada dia, tidak percaya dia. Betul? Tapi kalau Anda dakwah kepada dia menggunakan bahasa Injil, pakai Injil referensinya, insya Allah saya tidak lama-lama Pak. Tidak percaya, cari di sini tokoh, cari. Ya, di sini banyak orang Kristen, cari. Suruh dialog dengan saya, insya Allah gugur kalau dia mau. Betul? Takbir. Dan ada lagi apa namanya? Bukti-bukti yang lain bahwa Injil itu apa namanya masuk dalam kategori seperti hadis yang maudhu tadi, karena banyaknya kita temukan dalam Injil itu ayat-ayat yang porno misalnya, banyak. Semakin membuktikan bahwa Injil mereka bukan wahyu dari Tuhan. Betul? Sudah pernah dengar itu Bu? Yang porno gitu misalnya, udah pernah? Nggak pernah lihat di YouTube ceramah-ceramah saya gitu? Nah, itu ada itu, saya sering bacakan itu. Mau dengarin misalnya? Mau dengarin contohnya? Mohon maaf nih, coba dengarin ibu-ibu. Bunyi ayatnya begini. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan napas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Coba simak, ini wahyu atau tidak Bu? Firman Tuhan apa tidak? Isinya apa tadi? Bicara buah-buahan, ya, termasuk buah dada. Porno enggak ini? Dulu saya tanya guru saya, Pak Guru, kenapa kitab suci kita sampai bicara buah dada terlalu vulgar? Apa tidak ada istilah yang lain Pak Guru? Apa kata guru saya? Biarin saja nababan, supaya beda mana buah dada, mana buah rambutan katanya. Coba. Maka wajar kalau orang yang sudah belajar Injil, insya Allah kalau dia kombinasi dengan agama lain, terutama Islam ini, akan dapat hidayah masuk Islam. Begitu saya dulu pakai akal.